Dulu sempat diceritain ada yang lompat, cewek bunuh diri. Kenapa Pak bunuh diri? Dituduh ngambil barang sama teman-temannya. Dia depresi, sedih atau gimana, lompat dari lantai 4. Gue juga baru ngeh, kenapa setiap gue pulang malam dan gue ketakutan, bawaannya gue mau lompat. Padahal gue juga orang yang takut ketinggian. Tapi gue ngulang-ngulang itu terus. Bawaannya gue mau lompat nih, malas gue langsung. Terlintas ya? Terlintas, nggak tahu kenapa gue mau lompat. Gue juga takut ketinggian. Ngeri juga. Tapi terkilasnya lompat. OB lagi rame. Ruangan kita kan bawahnya persis dapur. Rame. Kenapa? Temen gue udah nyampe duluan si Acung. Kenapa sih kok rame? Ada OB1. OB kan datangnya pagi ya. Dapur itu ada pintunya. Jadi kalau setiap datang harus buka pintu. Dan persis kayak ruangan gue. Ada kacanya yang begini. OB ngeliat dalam dapur. Sebelum dia buka pintu, kelihatan ada cewek duduk putih. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang kejadian yang berkaitan dengan video kita sebelumnya, di mana kita membahas sekolah angker yang ada di Jakarta Barat, yang pernah ada kejadian seorang siswi yang bunuh diri lompat dari lantai atas sekolah. Nah, kebetulan narasumber kita kali ini adalah salah satu guru di sekolah tersebut. Kita sapa dulu aja narasumbernya. Di sini udah ada Mas Rian. Mas Rian, apa kabar? Yuk, baik. Baik, Mas. Baik, mantap. Oke, berarti ini kejadian seorang siswi yang bunuh diri ini benar ada ini? Iya, bahkan kita dulu awal baru datang pun kita udah dicekokinnya cerita itu sama orang-orang yang udah lama, kayak OB-nya, sapamnya. Kalau Mas Rian sendiri ini udah berapa tahun di sekolah ini? Kita sekitar 2,5 tahun lah, dari 2013-an lah. 2,5 tahun. Nah, narasumber kita sebelumnya ini kan cerita kalau di sekolah tersebut tuh sering banget kesurupan massal. Ini gimana? Kalau pandangan gue pribadi ya soal kesurupan itu udah bukan sesuatu buat gue. Karena emang kita pasti mendengar lah, kayak misalnya ada ribut-ribut di kelas mana. Terus gue tanya nih sama anak didik gue, maksudnya anak murid gue yang ikut eskul gue. Kebetulan gue gurunya guru eskul ya, bukan guru full time. Oh itu ada yang kesurupan. Jadi kayak udah sehari-hari aja denger. Itu kenapa kesurupan? Itu kenapa kesurupan? Jadi udah kayak makanan aja bang. Ada aja. Berarti bener juga nih kejadian. Bener. Oke. Dan untuk teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Rian, tonton videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, gue mau ngasih tahu ke kalian kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian cukup DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lenteramalam.id. Dan buat kalian jangan lupa juga nih untuk mampir ke Spotify kita. Spotify-nya itu ada di Lentera Malam Podcast Horror, dan linknya juga gue taruh di deskripsi. Iyalah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Rian, tonton videonya sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi misteri, kita mulai. Sorotan lainnya, saudara, selama hampir 1 bulan pelajar ini mengalami kesurupan massal. Imbasnya, proses belajar mengajar di sekolah terganggu. Dari awal ya, gue cerita, jadi gue mulai ngajar di situ, ngajar dulu sebagai guru eskul. Jadi nggak yang guru full time. Sebelumnya gue dari sekolahan yang sama juga namanya, ada di wilayah Cengkareng. Tapi karena kepala sekolahnya pindah nih, dimutasi ke tempat sekolah yang baru. Akhirnya ya udah kita ikut pindah, gue berdua sama temen gue namanya Acong lah gitu. Okay. Ini emang kita dari awal udah berdua. Kita ketemu sama kepala sekolahnya. Gue awalnya juga sempat nanya, karena kan gedung pertama waktu kita ini ngajar itu bagus, lantai bersih, catnya bagus, lapangannya bersih. Tiba-tiba ke tempat yang baru ini beda. Jadi sempat ke-trigger sama gue. Kita kan sempat nyari tempatnya. Oh sekolahnya bagus ya dari depan. Pas kita masuk lorong,
ternyata yang kelihatan dari luar itu adalah bangunan baru. Bangunan baru untuk SMA. Jadi dalam satu kompleks sekolah tuh ada gedungnya terbelah dua, Bang. Di sini SMK, di sini SMA. Yang kelihatan wajahnya dari jalan raya adalah gedung SMA, gedung baru. Kita masuk gerbang, buka, nggak ada lobinya, lorong. Lorong sebelahnya ada parkiran gitu. Jadi satu lah sama lapangan. Lorong, barulah kelihatan gedungnya, gedung SMK. Karena kita ngelamarnya di SMK. Jadi kita, oh ini gedung SMK. Kita nengok, beda. Langsung lah ketemu ke kepala sekolah, Pak, di sini ya? Iya. Saya boleh nggak di sini juga? Singkat cerita, oke lah. Akhirnya saya sempat trigger. Kok beda ya, Pak? Sama yang sebelumnya. Karena waktu kepala sekolah ini dimutasi, emang gue nggak langsung ikut. Berapa bulan kemudian, baru gue ikut. Jadi mungkin kepala sekolah ini udah lumayan tahu lah soal tempat itu. Sebelum gue datang. Gue tanya, iya. Ini ternyata gedung sekolah pertama. Saat namanya dibangun nih, nama sekolah ini dibangun, inilah tempatnya. Sekitar tahun, kalau dari ceritanya ya, 80-an. Udah gitu, gedung ini gedung lama ya? Iya. Akhirnya, udahlah, saya sama teman saya Acong biasa, kita keliling-keliling lah, mau tahu tempat itu. Karena pas itu, saya ngomong sama Capseknya, Pak, kita butuh ruangan nih. Eskul kita kan eskul film dan radio. Radionya itu butuh ruangan. Beliau bilang, nggak ada, penuh, penasaran. Ya udah, ntar saya cari deh. Kita muter-muter. Ada satu ruangan, ujung, dia bukannya lebar, tapi manjang. Lebarnya paling cuma 2 meter ke dalam. Lumayan panjang. Jadi sempit sebenarnya. Sempit. Persis di pinggir tangga. Sempat ke-trigger nih tangga yang ibaratnya jarang diaktifin. Mau itu jam sekolah, maupun udah jam sekolah. Walaupun kalau waktu zaman kita ya, tangga itu sempat dibuka juga. Paling waktu misalnya OB waktu bersihin sampah misalnya kan dari kelas-kelas turunnya lewat situ. Paling dibuka lah sedikit. Tapi bukan buat akses orang lewat, bukan. OB. OB selesai tutup lagi. Jadi kita kalau turun, datang pulang kerja nih, harus lewat tangga tengah. Jadi sama juga tuh ya sama yang dicerita di video sebelumnya. Benar. Jadi aksesnya tangga tengah doang, gedung segede gitu turunnya cuma di tangga itu. Akhirnya kita nggak ambil pusing lah. Yaudah, kita lihat nih ada ruangan persis di samping tangga itu. Jadi dari lantai 1 naik gitu, ada bagian datarnya, naik lagi, persis di kanannya itu ruangan kita. Itu kita lihat kondisinya gudang. Sebelumnya BP katanya, ruangan BP. Kita intip. Dulu tuh kacanya masih kaca yang ini, Bang. Yang masih begini loh, yang kayak dapur zaman dulu. Iya. Yang bertingkat-tingkat tapi bisa dibuka, barengan. Kita bisa ngintip jadi gini. Kotor. Ada lemari, ada arsip-arsip, meja bekas, drum. Gue lihat horor juga ya. Lampunya mati lagi kondisinya. Ya udah. Akhirnya kita minta ruangan itu. Pak, kita minta ruangan itu deh. Ya udah, gitu kan kurang lebih gitu. Kalau boleh saya bersihin deh ruangan itu. Saya bersihin sendiri gitu. Supaya bisa cepat dipakai, Pak ya. Oke. Nggak lama, besoknya langsung kita bersihin. Dengan harapan kita bisa segera pakai. Karena waktu kita bisa dipakai, kita udah mulai bisa kerja, ibaratnya gitu ya. Kita bersihin. Lemari, ada lemari gitu. Buat rak. Tapi karena ini sekolah lama, lemarinya juga lemari lama. Yang udah agak-agak rapuh. Yang kalau di bawahnya tuh digeser udah susah gitu loh, Bang. Kayak mau copot. Jadi kita dorongnya harus pelan-pelan, jangan sampai dia ceres gitu. Iya. Kita keluarin ke pinggir tangga. Mepet tembok. Kita bersihin semua dalam, buang-buangin sampah. Itu kita mulai siang. Sampai malam ternyata, sampai maghrib beloman. Karena kita ngecat, kita bersihin, kita ngecat sendiri. Karena tuh ruangan kotor, Bang, karena benar-benar kayak gudang. Selayaknya gudang gimana sih, atasnya, bawahnya, lantainya. Akhirnya kita beresin ruangan itu sekitar sampai jam 7, jam 8 gitu. Gue liatin jam terus. Gue mulai nanya, teman gue Acong, kita mau sampai jam berapa? Karena itu sekolah, Bang. Kondisinya tuh kayak kita di lantai 2, gelap. Lampunya mungkin karena bangunan tua atau gimana, nggak ada lampu. Untuk yang bangunan lama ini ya. Jadi nggak ada lampu yang nyala. Satu pun. Kalau di bangunan baru, lampunya masih ada lah. Satu gitu nyala. Ruangan yang untuk sekolah ini nggak ada. Jadi cuma ruangan kita doang yang nyala ibaratnya. Jam berapa kita pulang nih? Acong bilang lagi ngecat ya, tanggung lah dikit lagi nih, beresin aja malam ini. Besok kan udah beres, udah kering.
Ya udah, akhirnya gue tunggu luar lah gitu kan, karena dalam pengap, bau ini kan ya, bau cat, kotor juga debu. Persis depan pintu ruangan kita, jadi kelihatan tangga. Gue lihat ke arah lemari rusak yang tadi kita keluarin, terus kita pojokin tuh. Dari ruangan kita keluarin. Pandangan gue tiba-tiba ke situ. Pintunya, kan dia agak mau copot gitu satunya. Dia kayak goyang. Tapi gue positif, angin. Gue liatin terus berapa menit. Ini sih, kan ibaratnya pintu kena angin kan paling ini enggak. Jadi intervalnya atau apa ya, intonasinya itu sama. Sama terus, selama gue liatin bermenit-menit, sama. Ini bukan anginnya. Persis. Dan emang, ya gue mulai berhalusinasi. Gue masuk ke dalam, gue takut. Gue kagak cerita dulu ke temen gue. Gue keluar lagi berapa menit, gue nenangin diri, keluar lagi. Masih gerak tuh. Masih. Dengan intonasinya sama aja. Kecepatannya. Kagak berhenti-berhenti. Akhirnya gue masuk lagi. Udah malam nih, udah mau 8:30, pulang yuk. Dia masih tanggung. Akhirnya gue di dalam terus tuh, gue nggak mau keluar lagi. Persis di sebelah lemari itu, gue juga bingung nih ya, maknanya apa. Tapi ada kucing hitam, selalu ngeliatin ke arah gue. Kalau gue di luar, dia berdiri dekat lemari itu ngeliatin gue. Kalau gue di dalam, dia di depan pintu, ngeliatin ke ruangan kita. Bener-bener nyamperin lah. Kalau gue keluar lagi, dia gitu. Jadi gue ngerasa kayak, ayo pulang lah. Itu gue udah mulai kagak tenang tuh. Gue di dalam, nggak mau keluar lagi bang. Akhirnya gue ngomong, coba deh cek yuk, kenapa? Tadi gue lihat pintu lemari goyang-goyang, kayak dipakein tangan, angin kali, karena itu lorong, bukan. Lu lihat sini makanya, kita keluar bareng. Dia depan, gue belakang. Gue udah kena mental bang, karena gue udah perhatiin itu bermenit-menit, begitu gerak sama. Kita deketin, mana? Enggak ya. Pas kita deketin berdua, diem bang, nutup. Dibuka lah sama teman saya Acung. Mana ini yang gerak? Dia berani lagi buka begini. Saya udah ngejauh aja. Nggak ada apa-apa. Bener tadi gerak. Jadi gue nggak ada temen yang ibaratnya yang sama-sama lihat nih. Gue udah mulai panik nih. Kalau sama-sama lihat kan jelas gitu. Ini enggak. Ketutup udah posisinya. Jadi pulang yuk. Ya pulang. Kita kan matiin lampu gitu ya ruangan sebelum pulang. Kita kan udah di luar dong. Dia ngunci pintu. Itu gue udah ketakutan aja. Ini anak kok muter kuncinya lama amat ya. Jadi perasaannya semua udah lama aja dia ngapa-ngapain. Karena gue udah takut banget. Seperti yang gue cerita tadi. Tangga cuma ada di tengah. Jadi kita harus ngelewatin lorong. Pinggirnya itu kaca kelas bang. Dan kelasnya itu nggak ada gorden. Jadi kelihatan semua isinya. Pinggir kita pohon gede. Pas depan ruangan. Kita jalan. Deket sih, paling berapa meter ya? 10 meter atau 15 meter. Tapi gue berasa jauh banget. Karena gue udah bener-bener keras kaki. Dan itu sampai detik ini kalau gue bisa tandain nih, itu ketakutan gue yang paling takut selama hidup gue. Jadi gue feelingnya gini, ini sekolah kosong. Tapi gue ngerasa pas gue jalan pulang ke tengah sama bareng temen gue, tuh rasanya berat banget. Kayak banyak yang lagi merhatiin kita, perasaan gue gitu. Dari gedung seberang sana, yang di sini kayak pada merhatiin kita. Kan manusia itu ada alami insting ya bang ya, walaupun nggak bisa lihat, itu berasa banyak banget. Kayak lu di tengah-tengah stadion, lu dilihatin ribuan orang. Siapa? Perasaan gue begitu. Gue mau jalan cepet, takut bikin dia panik. Pikiran gue apa pas itu? Gue ngomong ke temen gue si Acung. Sumpah nih kalau bisa gue lompat ke bawah daripada gue lewat lorong ini. Gue mau lompat aja, karena tuh kalau ini balkon langsung lapangan. Gue ngomong itu. Dan itu sering. Beberapa hari kita kerja di situ, gue ngomong gitu terus. Kalau setiap pulang malam. Gue pengen lompat aja bawahan. Sampai bawah gue baru cerita. Tadi itu begini. Mungkin dia percaya enggak ya. Akhirnya kita nenangin diri di pos sapam. Jadi ada sapam, ada teman gue Acong, ada gue. Cuma bertiga di gedung sebesar itu. Lampunya pun, ya ampun, gelap itu gedung itu. Mungkin lampu yang nyala di lapangan cuma lampu di sapam itu doang. Gue lagi ngobrol, ngadep sapam. Di sini temen gue Acong, hadapan gue ke lapangan. Jadi gue bisa lihat lapangan dari arah gue ngobrol. Tiba-tiba, gue ngerasa sesuatu ada yang kagak beres. Jadi ada kayak di ujung mata gue bang. Kan kita ngobrol ya, gue ngelihat sapam putih. Jadi kalau gue spesifikasi bentuknya ya, kayak apa ya, kita ada spidol gitu ya, terus kayak dioret-oret gitu, gini-gini, tapi tingginya tinggi kayak orang. Tapi dia bersinar putih. Gue lihat ke sana, enggak lah, perasaan doang kali. Jadi dia pertama dari kanan ke kiri, set. Kita ngobrol lagi, kiri ke kanan.
Itu masih pakai ujung mata gue. Akhirnya gue jagain pakai mata gue. Gue begini sambil ngobrol. Bener. Jadi dia satu arah gitu loh bang, dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, kanan ke kiri lagi. Jadi kalau menurut gue tuh sosok yang sama. Gue makin kena mental itu. Karena gue jujur orangnya penakut tapi diberani-beraniin ibaratnya gitu. Gue bener-bener kayak udah kagak kuat. Pulangnya udah pulang. Berarti kejadian setelah lu ngeliat dari ekor mata, lu coba fokusin ini. Coba fokusin. Dan bener ada. Ada. Dan itu jumlah gue ngeliat, dari gue lihat ekor mata sampai gue ngeliat langsung, ada kali 5 kali. Hah? Jadi emang sering loh. Sering. Jadi kita sebagai penakut ya, akhirnya gue tanya, Pak, sapamnya, lu ngeliat nggak tadi situ ada apa? Enggak. Gue tanya si Acong, lihat nggak? Enggak. Yaudah ntar gue kasih lihat lagi nih. Mungkin gitu gue. Tiba-tiba lewat lagi gitu kan, yang tadi. Nah, barusan, lihat nggak? Enggak ada yang lihat. Padahal kalau dari arah ujung mata gue aja itu terang. Jadi tanpa kita ngeliat pun, itu berasa ada kayak terang lewat. Ketika lu fokus, lu jaga tuh mata lu, itu yang lu lihat apa jelas gak? Gue sih ngeliatnya ya, bukan lebih ke sosok atau gimana, tapi kayak light stick gitu loh bang. Iya. Tapi terang, kayak lampu. Gue minta pulang. Ini udah mulai kagak beres, gue bilang. Akhirnya besoknya kita balik lagi ke tempat itu, kan kita ngajar lagi. Kita ngobrol lagi. Kita kalau di tengah-tengah jam istirahat biasanya ngobrol sama office boy, sama sapam. Dulu sempat diceritain ada yang lompat, cewek bunuh diri. Ini nyambung nih kan sama yang kemarin. Betul. Padahal gue masih orang baru ibaratnya. Orang baru banget, baru berapa bulan udah diceritain begitu. Kenapa Pak bunuh diri? Dituduh ngambil barang sama temen-temennya. Dia depresi, sedih atau gimana, lompat dari lantai 4 katanya. Gedung yang lantai 4 itu bang, gedung SMK. Kalau SMK tuh cuma nyampe lantai 3. Jadi gue langsung persepsikan dia di gedung yang baru. Gedung yang baru SMA ini 4 lantai. Terus gue ngobrol, ini lampu sekolah pada kemana sih? Gelap amat kalau gue pulang malam. Di sini nih gedung kalau dipasang lampu pasti rusak. Kantin kan ada lampu-lampunya gitu bang. Dari 4 blok yang nyala cuma 1 lampu neon. Dia tunjukin, lampu yang ono baru diganti. Mati lagi sih. Padahal kita nyetok neon banyak. Rusak ganti, tapi mati terus. Balik ke ruangan itu tadi. Akhirnya ruangan yang gue udah bersih lah. Gue pasang beberapa lampu hiasan. Kebetulan gue orangnya suka sama lampu sorot gitu kan. Jadi ada foto, gue suka pasangin lampu sorot. Foto artis gitu. Gue pasang lampu sorot. Di ruangan gue dalam ada 2. Hampir setiap bulan gue ganti lampu. Entah yang kiri rusak, entah yang kanan rusak. Ada aja yang rusak. Jadi hampir setiap bulan ganti. Gue bingung, udah ganti aja. Karena kan gue ada itu kan Acong asisten gue. Biasanya dia yang gantiin. Kita kan suka pulang malam nih. Sekolah nggak ada lampunya begini. Kita pasang lampu sorot di depan. Tepat di atas pintu ruangan kita. Jadi kita tuh kusennya masih yang kayu gitu bang. Jadi bisa dipantek lampunya. Iya. Lampu sorot lampu arah gitu. Mengarah ke lantai. Dengan harapan kalau gue pulang malam masih ada cahaya. Akhirnya singkat cerita pasang. Itu masih sama, lampu yang dalam suka mati nyala. Dan itu nggak ada apa-apa, tahu-tahu mati aja besok. Akhirnya waktu kita masang itu, kita pulang agak sorean. Jam 5 gitu udah pulang. Besoknya balik lagi gue ngajar di situ kan. Murid gue cerita, dia nih eskul basket cewek sih. Kak, iya. Kebetulan dia juga eskul gue, jadi dia cerita. Kenapa? Kemarin ruangan kakak dipasangin lampu ya, ditinggal. Bener emang, orang baru kemarin gue pasang. Dan itu lampunya posisinya gue tinggal nyala. Jadi kalau gue pulang lampu itu nyala terus. Sampai gue datang lagi. Kakak masang lampu ya di depan ruangan. Iya, kenapa? Kemarin pas kita eskul, dia dikasih lihat sama guru eskulnya. Tuh, di depan ruangan radio tuh ya. Iya. Ada cewek berdiri. Nunduk. Diem aja. Tepat di bawah sorotan lampu yang gue bikin. Gue kayak, udahlah gitu, nggak usah aneh-aneh lah gitu. Tapi ini anak ceritanya berulang-ulang. Akhirnya gue penasaran. Coba lu peragain deh gimana. Ini kak begini nih. Rambutnya nutupin muka ke bawah. Putih. Gue mulai wah, apa yang itu ya? Yang lompat itu. Karena beritanya juga tangga yang di samping kita persis, itu ada cewek. Entah cewek yang sama apa enggak. Terus gurunya bilang begini. Itu yang
yang masang, yang punya ruangan ya? Iya. Terus gurunya bilang, saya yakin tuh, 2-3 hari lagi tuh pasti lampu rusak. Gue mulai mikir, apa gara-gara itu ya? Ini ruangan, ini sekolah, nggak ada lampunya, Bang. Jadi setiap ada lampu rusak. Itu lampu baru. Jadi lampunya itu keluar, masuk ke dalam, gue colok gitu. Colok, langsung colokan. Ah udahlah gitu, aneh-aneh aja. Tapi dia ngomong gitu, bener Kak. Mereka latihan kan eskul basket itu kan udah ini ya, jam-jam 5, jam 6, sampai malam biasanya Bang. Jadi dia pada ngeliat itu. Gue sih kagak gitu hirauin. Ya udahlah, biasa aja lah. 2-3 hari, gue datang duluan. Temen gue Acong belum. Kondisi lampu mati. Gue liat, loh, apa kemarin gue kagak colok ya? Gue buka pintu, ceklek. Colokannya persis di dalam ruangan balik pintu. Gue buka, masih nyolok. Mati. Berarti Bener. Langsung gue berharap temen gue segera datang aja ke situ kayak, aduh udah nih, gue udah kan, karena gue basicnya penakut ya lagi-lagi ya, gue ulang lagi. Bener. Udahlah, akhirnya teman gue datang siang, kebetulan yang tangga samping buka. Kita turunlah ke bawah. Kalau kita kan sosial banget, kita ngobrol sama OB, sama Sapam. OB lagi rame. Ruangan kita kan bawahnya persis dapur. Rame. Kenapa? Temen gue udah nyampe duluan si Acung. Kenapa sih kok rame? Ada OB1. OB kan datangnya pagi ya. Dapur itu ada pintunya. Jadi kalau setiap datang harus buka pintu. Dan persis kayak ruangan gue, ada kacanya yang begini. OB ngeliat dalam dapur, sebelum dia buka pintu, kelihatan ada cewek duduk putih. Sampai diunjukin, siapa yang ngelihat? Tuh, si A ngelihat OB. Di mana? Coba tunjuk. Sini, duduk nih. Kelihatan dari kaca. Emang bener, dari kaca sama tempat cewek itu duduk, kelihatan dari simetris dari kaca, jadi bisa ngelihat. Sini, kerinting-rinting. Berarti cerita yang cewek ini. Awalnya gue kagak percaya, karena gue orang baru ya kan. Ya udahlah, gitu. Lama-lama, iya. Bener nih. Ada nih. Dari situ gue juga masih kagak ambil pusing. Ya udahlah, gitu kan. Paling tuh cuma ini. Tapi gue dalam hati mikirin lah Bang. Depan ruangan gue persis, beneran mati lampunya. Karena nggak cuma satu orang aja nih yang lihat. Nggak satu orang. Kita ngobrol lagi sama OB. Akhirnya besok-besoknya, sorenya kita suka ngobrol. Pak, emang di sini ada apa sih? OB-nya sampai apal Bang. Lantai 1 nih, ada siluman. Naga apa harimau ya? Gue lupa dia bilang. Nih ruangan kamu nih, tinggi gede, cewek, kayak genderuwo juga ada. Ini ruangan kamu. Terus di lantai 3 apa gitu. Dia apal Bang. Terus kalau di lorong nih, ada kayak makhluk, ada rantai gitu Bang. Terus kalau malam suka kincring. OB-nya sampai apal. Nah jadi gue sekarang mau kemana-mana takut kan Bang, kepikiran. Cuman kita kan sebagai manusia kan kadang penasaran juga Bang. Penasaran. Yaudah. Lama-lama satu persatu kita ngalamin. Satu hari kita ada rapat di bawah lantai 1. Deket lapangan langsung kelihatan lah ruangannya. Ruangan serbaguna. Kita rapat nih. Kita dulu ada rapat sama klien dari jam 4 gue ingat banget. Sampai jam 8 malam. Dari jam 4 sampai jam 6 baik-baik aja. Lewat jam 6, kacanya kan kaca gitu juga sama semua itu. Kaca yang jadul tuh. Kayak diketok pakai koin. Tik. 2 atau 3 kali. Kita ngeh semua. Itu berapa orang tuh? Ada gua, temen gua Acong sama 2. Jadi berempat. Sedikit emang. Habis jam 6, tik. Gua bilang ke Acong, coba lihat keluar. Mungkin itu Sapam, suruh kita udahan. Karena sering Bang. Tik, biarin. Ada lagi, tik. Coba keluar. Si Acong ngecek. Kiri, kanan, nggak ada orang. Nggak ada, kata Acong. Gue mulai kenal lagi nih, takut lagi. Coba tanya Sapam, dia bukan. Sapam ada di gerbang. Baliklah Acong, habis tanya Sapam. Sapam bukan? Bukan, katanya dia di sono aja. Ini kan lantai 1 yang habis diceritain OB itu, Bang. Yang ada siluman. Akhirnya itu udah jam-jam tujuan. Dah, semua konsen, kita lanjutin rapat. Sekitar jam 8-an, makin malam kan. Gue ngedengar suara. Jadi posisi duduknya di sini gua, di kanan gua pertama klien gua, di sini temen gua si Acong, di sana itu lagi klien lagi. Ada suara. Tepat di tingkat kanan gua. Gua diem bentar. Gua lanjutin lagi. Ada lagi. Jadi itu berasanya deket Bang. Jadi kayak lu dicolok headset terus dibunyiin gitu loh. Rasanya deket banget. Nah, bunyi yang kedua ini
gue masih biarin. Ganti bang suaranya. Jadi suara kayak harimau. Pas suara itu, gue sama klien gue yang di samping kanan gue lihat-lihatan. Gue nangkepnya dia juga denger. Iya. Kita lihat-lihatan diem sama-sama kayak dari suara kayak napas, jadi kayak ngaung. Tapi gue yakin tuh kayak suara binatang emang, kayak bukan suara orang. Gue udah mulai agak kuat tuh. Karena emang kondisinya ruangan itu pun namanya bangunan lama ya bang, kotor gitu loh, banyak sampah dan temboknya kurang bersih, kayak nambah suasana horor. Akhirnya di jam 8 lewatan, gue bubarin rapatnya. Udah deh, keluar, sampai pos sapam gue baru nanya ke klien gue, karena gue takut nanya di tempat. Lu denger nggak? Iya, itu ya? Iya. Cuma kita nggak mau bahas, denger? Jadi pulang yuk. Kita mah senyum-senyum aja, padahal nahanin takut. Mereka pulang, gue tanya temen gue si Acong. Dia kan ada di tengah-tengah antara klien. Lu denger nggak? Ada 2. Ketokan pakai koin itu di kaca, sama ini. Kalau gue nangkepnya ya, apa mungkin tuh udah waktunya kita pulang, apa gimana, tanda dari mereka. Ya, betul. Karena semakin gue diemin, semakin nyeremin, bang. Seperti yang diceritakan si OB ini. Iya. Apalagi dengan cerita yang baru-baru ini ditekenin terus soal wanita itu. Gue juga bingung, memang sih, kan gue juga lumayan deket ya sama pihak-pihak sekolah, sama organisasi sekolah lah. Memang mereka kayak nggak mau terlalu bahas itu, bahkan seperti kejadian itu nggak ada. Mereka menjaga nama sekolahnya. Karena memang sekolah ini, kalau tahun ajaran baru, mulai rame, selalu penuh. Bahkan ada yang satu kelas bisa sampai 40. Waduh. Jadi emang gue melihat cerita ini bang, soal lantai 1, lantai 2, lantai 3. Cuma jadi kalangan murid dan guru-guru yang kelas-kelas gue. Kalau guru-guru yang udah full time kayak nggak mau terlalu bahas. Kalau gue pikir iya, mungkin jaga nama baik sekolah. Karena sekolahnya lumayan ternama juga. Apalagi dulu gue sempet tanya, pada zamannya baru-baru, ini sekolah terbaik se-Jakarta Barat. Cuman bingungnya gue, baru berapa bulan gue diceritain soal wanita itu. Dan akhirnya, kan gue nyari sumber banyak lah. Dari Sapam udah, dari OB udah. Ternyata benar, kejadian itu dibenarkan. Dan katanya ada saksi ya, OB sekolah lagi nyapu yang tinggalnya di belakang sekolah. Dan itu juga gue confirm bener, karena memang di belakang sekolah itu ada kayak gubuk, itu rumahnya OB tinggal di situ. Jadi dia kalau ketemu kita nih, ngomonginnya selalu penampakan bang. Nih di atas toren ada ini, tuh di situ ada itu, gitu. Cuman tidak pernah cerita jelas. Maksudnya dia cerita nih, nih ada yang lompat, tapi siapa, dari mana, kenapa, tuh kayak kurang gitu. Kalau untuk gue pribadi nggak dapat cerita yang jelas. Jadi gue total di sana tuh 2,5 tahun. Di tahun pertama tuh udah kayak ya misalnya kayak kesurupan. Itu kayak udah makanan sehari-hari bang. Jadi kalau gue pribadi, anak-anak eskul gue biasanya kadang-kadang bisa pulang lebih cepat, kadang-kadang pulang biasa. Tiba-tiba ada riuh dari kelas yang mana nggak tahu. Pas gue tanya, ada yang kesurupan. Jadi itu kayak kalau gue pribadi kayak udah makanan sehari-hari. Karena emang dari OB-nya, ya gue sih nggak tahu ya. OB-nya itu selalu berpesan sama kita kalau di tempat itu harus sopan. Contoh, pas kita masuk ruangan itu, sopan. Jadi kita dulu awal-awal ya sama si Acong, kita permisi. Kita permisi ya. Ini ruangan kita bikin bersih. Jangan ganggu. Jaga kebersihan. Ya gue nggak tahu ya yang kesurupan, tapi sering tiba-tiba ada teriakan dari kelas yang mana, dari ruangan gue. Anak eskul gue cerita, kenapa? Ada yang kesurupan. Jadi udah kayak makanan sehari-hari. Tapi bener ini ya soal kesurupan ya. Kesurupan iya. Sampai di titik gue kayak kagak peduli. Ya udahlah. Nah makanya itu kalau gue sih ya di gedung itu memang bang. Kalau gue cerita dikit ya. Memang dari fisik gedungnya pun udah kelihatan tuh gedung lama. Apalagi ditambah dengan kisah-kisah ada yang lompat. Kalau dilihat dari luar tuh bang, dari jalan raya, kan kelihatan ada gedung bagusnya nih. SMA, ini gedung SMK-nya. Emang gedung SMK ini kalau menurut gue pribadi, emang kayak udah kagak layak. Dia kayak miring gitu loh. Kayak mau lepas dari gedung barunya gitu loh.
Itu pun gue tahu dari orang dalam. Tapi dilihat secara fisik memang miring. 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 Dan itu pun gue taunya bukan karena gue merhatiin, karena dikasih tahu dulu baru gue lihat. Tangganya selalu ditutup. Jadi emang sebenarnya banyak yang kayak harus dijelaskan kalau menurut gue. Nah, jadi kondisi bangunan itu pada saat gue kerja ya seperti itu. Jadi dari luar pun kalau diperhatikan lebih, gedung yang lamanya emang horor. Tapi syukurnya sih gue lihat ya terakhir, ini kan pandemi jalan 2 tahun ya. Tahun pertama pandemi gue lihat sekolah ini direnov bang. Bagus. Tiba-tiba kita lewat situ, kita mau makan, udah hilang bangunannya. Kita lewat lagi berapa bulan, udah mulai jadi. Udah mulai bagus. Jadi sebelumnya kan mungkin di trigger, itu belum direnov ya. Karena memang ceritanya selalu begitu bang, setiap tahun. Kayak tahun ini mau direnov, tahun ini mau direnov. Kalau kita kan tahu, karena kita orang dalam, biasanya kalau tahun ajaran baru bukan direnov bang. Ganti warna. Ganti warna doang ya? Dicat ulang. Iya. Kemarin biru, sekarang kuning. Renov namanya. Cuman yang kali ini beneran udah renov. Gue lihat udah bersih. Renovasi full. Full. Jadi bangunannya udah bagus seperti yang gedung yang baru SMA. Pertanyaannya, apakah lampu-lampunya masih ada? Kalau sekarang gue lihat dari luar, setiap ini lampunya ada. Tapi kalau untuk nyalanya, gue nggak tahu. Karena OB itu sendiri bilang kesaksian sendiri. Menunggu di sini tuh kagak seneng kalau ada lampu. Karena semenjak gue pasang lampu di depan ruangan gue, itu menjadi sudut paling terang di satu gedung. Ruangan gue doang yang terang. Jadi kalau malam tuh terang banget sekeliling ruangan gue. Dibuktikan dengan lampu di bawah di parkiran yang memang nggak pernah nyala. Cuma satu yang nyala. Selebihnya pasti mati katanya. Sekarang kita ganti, besok mati. Jadi relate bang cerita anak ini sama omongan dari OB. Memang di sini nggak mau ada lampu-lampu begitu. Khususnya lampu sorot. Akhirnya kita pasang tuh lampu bohlam. Kita ganti bohlam. Sampai gue keluar, sampai gue kagak kerja di situ, itu masih nyala. Masih nyala. Untuk di ruangan gue. Jadi nggak mau, mereka tuh kayak nggak mau lampu yang terlalu terang. Relate. Sekalinya gue pasang ada cewek berdiri. Kalau untuk temen lo sendiri, lo pernah denger gak cerita dari temen lo, Acong ini? Wow, kalau si Acong ini kan, dia sempet gue tanya gitu, apa yang rasain. Tapi ya masih dalam, mungkin dia tidak sepenakut gue. Satu hari dia pernah. Kita kan eskul pakai komputer, ada mixer audio gitu kan, radio begitu. Simulasi radio, ada komputer. Kita kalau pulang mati-matiin lampu, mixer, komputer. Besok pagi kita datang, nyala. Awalnya gue kagak percaya, dan sebenarnya sampai detik ini, kalau bukan gue yang lihat ya, gue orangnya kagak percaya. Tapi ini anak cerita terus-terusan satu hari ya. Karena itu doang dia. Mungkin karena dia doang, aduh, gue mau percaya apa enggak ya? Dia ngomong terus seharian, diulang-ulang. Perasaan mati kemarin. Malam itu, ya udah kita buktiin. Kita dulu punya kamera handycam tuh. Kita pakein tripod, kita arahin ke komputer. Oh, kayak uji nyali. Uji nyali. Okay. Kita keluar sekitar jam 6-an lah. Ya, kita tinggal ya. Kita buktiin omongan. Karena gue kagak percaya. Tapi dia ngomongin terus. Jadi antara gue mau percaya sama enggak. Nih, kita arahin komputer. Lama tuh. Memorinya bisa sekitar ngerekam 8 jaman mungkin ya. Habis, itu kita colok. Jadi baterainya selalu nyala. Kita lihat besok ke arah komputer. Komputernya kita biarin nyala. Dengan harapan ada pergerakan atau apa. Kita cek, nggak ada apa-apa. Tapi emang kalau dari pengalaman gua, kalau setan makin dicari nggak ada. Iya benar. Benar itu. Kalau kita kagak sengaja, dia ada. Lagi meleng tuh gitu. Lagi meleng. Kita lagi meleng, dia ada. Ya berikutnya ya biasa, kayak ketok-ketok. Ada apa sih? Kan biasanya kalau OB bawa, lagi lewat kan bawa kunci kelas gitu ya bang ya. Jadi kalau lewat suka kincring. Malam-malam dia denger. Kayak ada OB lewat bawa kunci banyak segepok gitu. Cering. Besoknya yang gue cerita tadi tuh yang sama OB. Ada kayak makhluk gede di sininya di rantai, jalannya depan ruangan kita. Relate ya. Dia ngedenger malam. OB kan biasanya kalau udah lepas jam 6 udah mulai nggak ada, Bang. Cuman ini anak nyeritain terus, Bang. Mungkin iya, seperti gue ngelihat lemari itu kali ya. Iya. Ya mungkin ada benernya.
Nah, kalau dari temen gue sih itu yang paling ininya. Mungkin Mas Acung juga berpikiran kalau kejadian yang lo alami juga dia nggak percaya juga. Mungkin. Makanya gue dorong-dorong, ayo lihat lemarinya, lemari yang goyang itu. Berhenti. Kalau sekarang sih kondisinya udah oke, gue lihat dari depan udah bagus, udah kelasnya juga udah bagus, semuanya udah bersih lah. Dan ini sih yang gua tadi sempet ke trigger juga nih sama cerita lu soal ini Mas. Ketika lu jalan di lorong dan lu rasanya tuh kayak mau lompat aja tuh. Itu ada juga gak yang pernah ngalamin seperti itu? Pikiran-pikiran untuk melompat gitu? Iya. Gue juga baru ngeh akhir-akhir ini. Walaupun dulu gue tahu pernah ada wanita yang lompat. Kemarin-kemarin gue baru denger kan ceritanya. Ternyata setiap yang kesurupan, bawaannya pengen lompat. Jadi di kelas kesurupan, lari, mau lompat. Karena itu dia pegangannya kayak dari kayu gitu bang. Jadi gampang dilompatin. Dari kayu yang dijejer jadi balkon. Gue juga baru ngeh, kenapa setiap gue pulang malam dan gue ketakutan, bawaannya gue mau lompat. Padahal gue juga orangnya bang, takut ketinggian. Tapi gue ngulang-ngulang itu terus. Bawaannya gue mau lompat nih, malas gue lewat sana. Terlintas ya itu? Terlintas. Nggak tahu kenapa gue mau lompat. Gue juga takut ketinggian. Tapi terkilasnya lompat. Relate. Dari yang cerita lompat, yang kesurupan mau lompat, gue juga ada kepikiran mau lompat. Untungnya gue ibaratnya masih takut ketinggian kali ya. Jadi masih ada penahan ya. Kalau gue beneran nggak takut, gue berani jamin. Gue pengen banget lompat bang. Kayak dari 100%, 70% gue pengen lompat aja daripada gue lewat situ. Karena gue merasa diperhatiin dari kelas, dari semua. Karena itu gedungnya kotak bang. Jadi kita bisa dilihat dari sisi mana aja. Dan gue berasa diliatin banget. Dan sebenarnya makhluknya juga nggak cuma satu doang ya. Itu banyak lah. Banyak. Tapi yang wanita itu, terkenal ya, headline-nya, wanita itu dari dapur, tangga, ruangan gue. Mainnya di situ aja. Dari cerita. Dan memang awal-awal gue denger cerita itu, kita coba yuk lewat tangga samping yang selalu ditutup itu bang. Iya memang berat ya, beda ya. Iya. Tapi kita, gue ngajak si Acong temenin yuk. Iya ya kayak ada sesuatu. Udah yuk. Gitu. Jadi kita kalau lewat situ pun lagi buka, cepet-cepet, nggak mau lama-lama. Karena ada sesuatu yang kayak berasa kok. Manusia biasa pun pasti bisa ngerasain. Ada yang beda nih pas kita masuk sini. Dan itu persis di samping ruangan gue. Jadi setiap siswa yang datang, yang tahu cerita itu, ngomongnya itu. Mas Rian, nih ada gak lu pernah denger lagi soal cerita kejadian mistis yang ada di sekolah itu dari guru atau profesi lainnya yang ada di situ? Kalau sampai 2 tahun setengahan yang gue di sana, cerita yang paling kuat, yang kalau setiap gue ketemu orang, ngulang-ngulang ceritanya ya si cewek itu. Jadi gue ngomong sama si A soal si cewek, ngomong si B soal si cewek, bahkan sampai OB. Makanya sampai mungkin karena dia ngelihat sosok cewek itu, jadi semua orang taunya sekolah itu, bahkan angkatan baru pun taunya si cewek. Karena gue yakin itu sebenarnya berita luas tapi yang kayak dikekep gitu loh. Dan diceritain sama senior-senior. Di video sebelumnya juga narasumber itu juga taunya dari senior. Iya kan? Iya. Dan nggak ada yang tahu jelas kejadian itu kapan, seperti apa kronologis jelasnya. Itu cerita yang kita dapat selalu nggak jelas. Nggak jelas. Kalau dari si narasumber sebelumnya kan dia bilang kalau si cewek ini dituduh mencuri sejumlah uang. Kalau dari Mas Rian yang Mas Rian dengar apa? Kalau dari cerita gua, versinya sedikit beda bang. Tapi ujungnya sama. Dia dituduh, kalau cerita sebelumnya uang sekolah. Kalau yang nyampe ke gua, handphone. Jadi ada perbedaan cerita memang nih. Mungkin dari mulut ke mulut akhirnya beda. Dari mulut ke mulut. Tapi endingnya tetap lompat dari atas ke bawah, hancur. Tepat di kamar mandi deh. Di ininya sebelahnya persis kamar mandi. Sebelahnya persis kamar mandi. Jadi ada perbedaan cerita, tapi sama. Nah, kalau soal kebenarannya ya intinya ada yang lompat sih kalau menurut gua gitu. Nah, tuduhannya sama.
dituduh temennya kagak kuat. Dan yang paling tahu ya mungkin angkatan pada saat itu ya. Tapi emang Kronologinya. dikip, Bang. Gue juga berasa kok OB-OB atau sapam-sapam yang cerita di situ. Memang cerita soal wanita yang lompat itu, dia mencuri, dia dalam tanda kutip dibully temennya. Tapi mentoknya di situ-situ aja ceritanya. Sampai jatuh udah. Nggak ada kayak, apa ya, ini kalau dari versi gue ya, dia siapa, kenapa tiba-tiba dia bisa di atas misalnya gitu ya. Itu nggak ada cerita jelasnya. Mentok pasti di situ. Gue juga berasa kayak ada sesuatu yang ditahan. Mungkin kalau gue lebih lama di situ, mungkin gue tahu. Itu pun dari orang-orang yang gitu, sapam, OB, itu. Mungkin buat jaga nama baik sekolah itu juga. Pasti. Balik lagi, itu muridnya banyak banget, Bang. Tapi di luar itu memang pendidikan di sana juga bagus ya. Iya, oke lah. Oke, gue sebenarnya oke gue, Bang. Maksudnya dari semuanya not bad lah. Dari segi guru apa, tapi emang yang jadi trigger semuanya emang gedung lamanya ini. Gedung. Digabung sama gedung baru. Terakhir kapan sih? Terakhir sih emang pas corona ini ya, pas awal tahun 2022 mungkin. Itu pun gue cuma lewat depan. Karena kan gue posisinya udah bukan karyawan situ. Jadi emang masuk pun harus izin. Udah rombak total. Bagus semua. Belum pernah dengar ada kabar lagi ada siswa yang kesurupan. Sampai hari ini sih emang gue udah nggak update lagi di situ. Karena gue ya. udah lama kan, gue keluar sekitar 2017-an, 2016. Tapi ya harapan gue sekarang ya semoga dengan gedung yang udah bagus, udah bersih, maksudnya bersih dari fisik ya. Karena dulu kan gimana, sekarang udah bagus semua, ya harapan gue sih yang begitu udah nggak ada. Iya, benar. Mudah-mudahan juga nggak ada kesurupan masa lagi karena cerita dari narasumber sebelumnya itu sekolah setiap tahunnya selalu ada kesurupan masal. Benar. Dan buat teman-teman mungkin yang belum nonton di video sebelumnya, ini gua tampilin nih untuk thumbnailnya yang kayak gini nih. Nanti kalian abis dari video ini kalian langsung aja mampir ke video kita sebelumnya yang tadi gua maksud ya. Cerita itu judulnya kalau yang kemarin itu gua kasih akibat pembulian ya. Dibully. Tayangan karena dari narasumber tersebut dia bilang kalau kemungkinan ya karena pembulian. Udah pembulian terus dituduh lah. Nah, itu tadi ya cerita lengkap dari sudut pandang Mas Rian nih tentang siswi yang bunuh diri. Selain dituduh, ada yang jangan-jangan kalau gua sekarang nerka-nerka mungkin kayak gua bawaannya pengen lompat aja. Gua yang nggak dituduh aja, cuma ketakutan, pengen lompat bawaannya. Karena gua ketakutan. Nah, kalau dia kan karena dibully. Persepsi gua, mungkin dia lagi kondisi yang lemah, jiwanya dibisikin. Lompat, dia ngikut. Benar-benar. Dan ini gue yakin pasti banyak juga nih yang komen kalau memang benar tuh ada kejadian siswa itu. Karena sebelumnya juga banyak. Pasti. Saya yakin karena itu cerita setiap angkatan sampai angkatan tahun ini. Jangan-jangan tahu cerita itu. Jangan-jangan ya. Mungkin buat kalian yang penasaran tentang cerita tadi dan mau tanya lebih lengkap lagi, kalian bisa langsung nih ke Instagramnya Mas Rian. Itu ada di mana, Mas? Andrian_Halim, huruf kecil semua. Oke, itu tadi. Dan nanti gue taruh linknya di deskripsi kalau kalian pengen tanya-tanya. Oke, Mas Rian, sekali lagi terima kasih udah datang di Lentera Malam. Yes, sama-sama. Terima kasih. Kapok ya. Siapa tahu ada cerita lagi nih. Oh iya. Ada, Mas? Karena sebelumnya, ini kan yang soal baru itu kan, yang sekolah itu kan video baru tuh. Sebenarnya gue bukan mau cerita ini. Gue punya cerita lagi sebenarnya. Oh gitu. Cuma karena gue lihat cerita dari narasumber yang itu menarik, wah gue punya kelanjutannya. Dan sebenarnya kejadian lebih luas dari itu. Itu makanya gue ceritain. Iya. Dan buat kalian yang pengen Mas Rian ini kita datengin lagi, komen juga di bawah nih. Iya, boleh. Boleh lah ya. Boleh. Oke, yaudah. Sekali lagi terima kasih Mas Rian. Yes, makasih. Dan gua Jamal dan Mas Rian izin pamit. Bye.